Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Juliawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 4 Bektia, Kabupaten Aceh Utara. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Mutyawati. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam dari SD Negeri 4 Bektia. Assalamualaikum Ibu. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah ya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Baik, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu, dan yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya susun, di sini ada 4 tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama yaitu siswa dapat mampu menyebutkan arti daripada Quran surat An-Nasr, kemudian dapat menyebutkan jumlah ayat yang keduanya, dan yang ketiga yaitu tempat turunnya ayat, dan yang keempat mampu menyebutkan isi pokok daripada Quran surat An-Nasr. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan? Untuk area pengembangan, saya ingin mengembangkan di 2 area, yaitu yang pertama di area pengetahuan dan yang kedua di area keterampilan. Baik. Untuk yang pertama area pengetahuan, yaitu siswa dapat mengetahui isi pokok daripada Quran surat An-Nasr, dan untuk area keterampilan, siswa dapat menuliskan Quran surat An-Nasr, mampu membaca dan mampu menyebutkan jumlah ayat daripada Quran surat An-Nasr. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah bagian aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada siswa ya Bu. Nah, saya ingin mendengarkan Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi pembelajarannya, dari segi strategi pelajarannya, kemudian dari model pembelajarannya ataupun metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian saya akan melakukan pembelajaran kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa itu sendiri. Baik. Untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem basis learning, PBL Bu ya. PBL ya. Untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga penugasan kepada siswa. Baik, jadi rencana yang Ibu lakukan nanti di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajarannya di sini saya menggunakan paket kelas 3A, kemudian ada spidol, kertas, laptop dan internet. Baik, nah kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di jam berapa, dan di kelas apa? Baik, kebetulan saya ada jam di hari Jumat, jam 1 dan 2 di kelas 3A. Baik, jadi nanti di hari Jumat jam ke-1 dan 2 saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Nah, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya.
yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Bu? Baik, mungkin yang bisa saya dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini itu gambaran tentang media apa yang saya dapatkan dan bagaimana persiapan yang akan saya persiapkan untuk proses ketika Ibu nanti mengobservasi. Baik. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di observasi kelas di hari Jumat depan ya Bu. Demikian percakapan pra-observasi, sampai bertemu di observasi dan juga di percakapan terakhir nanti yaitu percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ada sarapan tadi di rumah? Ada. Oke, bagus. Sarapan itu sangat perlu sebelum kita pergi sekolah, karena nanti waktu kita sekolah kalau kita tidak sarapan, kita tidak bisa fokus belajar. Ini apa yang kalian tahu ya? Ya, kita doakan sama-sama agar kalau kita sakit segera sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Kita belajar sekarang, mari sama-sama kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau bantu Ibu untuk berdoa? Kita baca surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Kemudian baru kita berdoa ya. Kita mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi
duduk yang bagus. Nah, duduk tegak, duduk tegak. Oke, duduk tegak, duduk tegak. Nah. Oke, sampai kita buka kaca. Coba duduk yang tegak. Kita duduk tegak. Back ke tadi ke. Di back ke tadi, back ke jalan meja. Duduk tegak. Oke. Duduk tegak, letakkan tangannya di paha masing-masing. Oke. Di paha masing-masing tangannya. Coba dipejamkan mata. Nah, coba pejamkan matanya. Oke, pejamkan matanya. Tidak ada yang buka mata ya, ibu pantau ya. Pejamkan matanya. Tarik nafas. Buang. Nah, tarik lagi. Berani buang. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran surat An-Nasri. Sebelum kita lanjut, ada nggak yang bisa membacakan Al-Quran surat An-Nasri? Bisa? Kita baca sama-sama? Yuk. Bismillah. Tujuan kita belajar Quran surat An-Nasr ini yaitu agar anak-anak itu nanti tahu surat An-Nasr ini ada berapa ayat, kemudian diturunkan di mana, isi-isi daripada kandungan surat An-Nasr itu apa, ya? Oke, sekarang coba buka buku halaman 4. Buka buku halaman 4. Sudah? Sudah? Sudah ya? Coba dilihat di situ An-Nasri artinya apa? An-Nasri artinya apa? Coba dibaca dulu apa? Pertolongan. Nah, Al-Asri yang jadi ya. Kemudian An-Nasri ini surat keberapa di dalam Al-Quran? Ada berapa jumlah ayatnya? Ya, coba lihat diturunkan di mana? Di kota. Coba lihat dulu di mana diturunkan? Di kota Madinah. Dibaca baik-baik. Diturunkan di kota Madinah berarti dia surat Madani. Ya. Apa arti An-Nasr tadi? Pertolongan. Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya yang berusaha. Kemudian setelah Allah memberikan pertolongan kepada kita, Allah menganjurkan kita agar selalu bertasbih. Bagaimana bacaan tasbih? Bagaimana bacaan hamdalah? Bagaimana bacaan hamdalah? Alhamdulillah. Bacaan takbir. Lagi? Kalau istighfar yang mana bacaannya? Astagfirullah. Oke, sekarang coba dia punya masing-masing. Coba dibaca-baca dulu. Tadi kita sudah tanya-tanya sedikit ya. Karena nanti Ibu akan memberikan tugas. Ada 3 kelompok Ibu berikan. Tugasnya pun berbeda-beda. Coba dipelajari dulu nanti. Nanti kelompoknya ada kelompok A, B, dan kelompok C ya. Tugas kelompok C menjawab soal. Kalau kelompok B menyusun kembali ayat-ayat Quran surat An-Nasri yang dengan betul. Karena ayatnya Ibu baca, nanti disusun dengan betul dengan melihat di buku. Kalau kelompok A tugasnya menyusun ayat dan menentukan arti dari
Surat yang keberapa Nasri itu? Oke. Tugas kelompok D adalah menempelkan ayat ini. Ini masih terada ayatnya. Ditempelkan nanti berurutan. Ayat pertama yang mana, ayat kedua yang mana, boleh lihat di sini. Kalau ada yang tidak lengkap ayatnya, tolong dituliskan, kemudian langsung ditambahkan. Bisa? Nah, ini kan digunting atau dipotong pakai silet. Kemudian kalian tempelkan, ibu ada kasih kertas, ditempelkan di kertas. Ayat yang pertama berarti ditandai dengan nomor 1. Misalkan di sini kan ayat pertamanya di nomor 3 ini. Nah, ya kan? Nanti letakkan ayat nomor 1 di nomor 1, nomor 2 di nomor 2. Ini masih teracak ya? Paham ya? Bisa? Itu aja tugas kelompok B. Oke? Kemudian tugas kelompok C. Tugas kelompok C menjawab soal-soal yang ada di sini. Ya? Kemudian nanti kita maju satu persatu, satu orang boleh mewakili kelompok atau 2 orang pun boleh untuk mempresentasikan hasil dari pembelajaran kita. Ya? Oke. Misalkan yang pertama di sini tuliskan surat An-Nasr adalah surat yang ke-10 dalam Al-Quran. Atau surat An-Nasr adalah surat yang ke-10. Kemudian apalagi yang penting-penting? Apalagi yang penting? Surat An-Nasr ada 3 ayat. Apalagi tuliskan di kotak. Nah, arti An-Nasr adalah pertolongan. Ya? Ini tulis saja boleh, tulis saja ini. Mana? Artinya tandanya aja. Artinya yang mana nomor 1, mana nomor 2. Ya. Nanti kalau kalau apa namanya tadi refleksinya tuliskan ya. Gimana Bang? Boleh. Kalau mau ditulis di situ boleh juga. Kalau nanti misalkan di sini mau ditulis nggak muat, boleh tandai aja di sini. Yang mana tak buat itu yang mana. Kalau mau ditulis ini lebih baik ya. Bisa ya? Apa Bang? Gitu. Nah, dipegang. Nah, ayat kalau ada ayat yang tidak lengkap, ini kan tidak lengkap, ada ayat yang kurang. Tulis, ya. Tulis. Coba baca dulu belajar lagi. Enggak, nanti di sini ditulis. Yang tidak lengkapnya yang mana tuh? Di sini. Baca ada ke Pak. Ya, bisa ya. Oke, untuk kelompok C, mana yang berpaham? Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Tulis di belakang boleh, di bawah boleh. Nah ya, kelompok C misalkan satu siapa. Nah, ya ini kita. Kalau bisa kerjasama. Ini ada lagi juga bisa digunting juga ya.
Ini ayat keberapa? Lihat di buku ini. Ayat 1 yang mana? Cari dulu ayat 1 yang mana di sini. Ini ayatnya Izaja'an Nasrullahi wal Fath. Nah, potong Izaja'annya. Kemudian baru potong ini. Setelah tempel Izaja'an di sini, baru potong ini nanti potong ini ya. Potong ini dulu. Enggak, ini kita kerjasama ya. Kita kerjasama walaupun kita berlima, nanti tempelannya satu di sini, ya. Itu manfaat kerja kelompok, saling membantu, saling membantu. Baca soalnya baik-baik, ya. Baca soalnya baik-baik, jangan sampai nanti ada yang salah. Oke, saling membantu satu kelompok. Mana? Di sini kesimpulannya, Nak. Misalkan surat An-Nasri adalah surat yang ke-110. Ya. Ayo. Siapkan tugasnya, jangan ada yang main-main. Jangan duduk di atas meja. Ini tugasnya menempel ya. Oke. Nanti tandai nomor 1 ya. Oke, kerjakan terus. Jangan lupa menulis nama anggota kelompoknya nanti terakhir ya. Ya betul. Ya udah betul, tempel terus biar cepat siap. Sebari puput tulisan lucu. Saling kerjasama ya, saling kerjasama. Kalau udah siap, tenang dulu, pelajari dulu, jangan ribut. Tempelannya cukup satu untuk satu kelompok. Kalau mau menempel boleh. Ayat 1 yang mana ya? Contohnya ini. Ayat 1, 2, 3, tempel. Ini artinya nanti tandanya jadi bawah ya. Tandanya ayat 1 yang mana tulis 1. Ya. Nanti ada ayat 1, ayat 2, tandanya jadi bawahnya. Tulisannya apa?
maju untuk mempresentasikan tugas kelompok. Ayo, yang sudah siap, kelompoknya sudah siap? Yuk, siapa yang maju? Mau pilih? Jalannya buka. Coba dibacakan. Mulai dari Bismillah. Ya, boleh duduk. Tepuk tangannya untuk kelompok B. Para kelompok C, sudah siap? Yuk, kita maju. Sini saja ya. Nah, tugas kalian menjawab. Rangkuman dengan bahasa sendiri ya. Telah datang pertolongan Allah. Anta saya dahulu nabi dinillahi afwaja. Masuk agama Allah. Ampunan kepadanya, sungguh Ia Maha Penerima Taubat. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, kita sudah mempresentasikan tugas yang kita kerjakan. Sekarang kita akan merefleksikan ya apa yang sudah kita pelajari tadi. Ayo, ada yang ingat nggak apa yang sudah kita pelajari tadi? Kita tadi belajar tentang surat An-Nasri. Apa arti daripada An-Nasri? Apa arti An-Nasri? Pertolongan. Surat yang keberapa? An-Nasri? 110. Berapa jumlah ayat surat An-Nasri? 3. Surat An-Nasri ini diturunkan di kota Madinah. Berarti tergolong ke dalam surat-surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah berarti diturunkan di kota Madinah. Kalau surat Makkiyah diturunkan di kota Mekah. Baiklah. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang Al-Quran surat An-Nasri. Yaitu An-Nasri itu sendiri artinya pertolongan. Kemudian An-Nasri ini adalah ayat yang ke-110 di dalam Al-Quran. Jumlah ayat An-Nasri ini ada 3 ayat.
Kemudian An-Nasri ini termasuk ke dalam surat Madaniyah karena diturunkan ketika Nabi berada di kota Madinah. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum ibu menutup, kita baca surat Al-Fatihah ya. Oke, sama-sama kita mulai. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat, ketika nanti kita di rumah, kita harus belajar. Kita ulang kembali pembelajaran kita hari ini. Dan untuk ke depan kita akan maju satu persatu untuk menghafalkan Quran surat An-Nasri. Ya, mau belajar di rumah enggak? Mau. Alhamdulillah ya. Oke, gua akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi dengan saya Juliawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 4 Baktia, Kabupaten Aceh Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Ibu Mutiawati. Beliau adalah sebagai guru yang diobservasi pada supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Fadlianur, beliau adalah sebagai pengajar praktik di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Saya juga ditemani oleh Bapak Usman, beliau adalah sebagai kepala SD Negeri 4 Baktia. Assalamualaikum Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat ya. Baik, di percakapan pasca observasi ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya tanyakan sama Ibu terkait jalannya observasi akademik Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi Bu? Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin waktu pertama diobservasi merasa tegang, namun terakhirnya bisa santai juga. Alhamdulillah Bu ya. Sudah berjalan dengan baik ya. Baik, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangannya? Kalau area pengembangannya seperti kemarin saya sudah menyusun perangkat pembelajaran, kemudian fokus pengembangannya ke pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuannya saya ingin agar anak-anak bisa mengetahui bagaimana yang menjadi isi kandungan pokok Quran surat An-Nasri. Kemudian kalau di keterampilannya anak-anak bisa menentukan jumlah ayatnya, surat beberapa di dalam Al-Quran, dan bisa menghafalkan Quran surat An-Nasri. Baik, berarti jadi area pengembangan yang Ibu capai adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran di pengetahuan dan di keterampilan ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah berjalan dengan baik, namun masih banyak kekurangan dan insyaallah. Baik, jadi sudah dilakukan dengan baik Bu ya, sudah berjalan dengan sesuai, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu gimana itu Bu kekurangannya? Hambatan yang saya alami mungkin dialami juga oleh guru-guru yang lain ya, seperti banyak siswa yang ketika kita memiliki kelompok tidak ingin ikut terlibat bekerja sama. Baik, berarti tadi Ibu katakan masih ada siswa yang tidak mau bekerja sama. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka kurang aktif? Kenapa mereka kurang mau bekerja sama? Mungkin
pembagian kelompok saya sesuaikan juga sesuai dengan minat dan belajar siswa, karena kita siswa beda-beda, ada yang visual, ada yang visual, ada yang estetik. Saya berusaha mencoba untuk membagi sesuai dengan minat belajar kita agar ketika mereka mengerjakan tugas yang kita berikan lebih fokus, dan kemudian memberikan pertanyaan termasuk pada kita untuk memberikan minat belajar. Oh, baik. Jadi itu rencana Ibu ke depan, Bu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menggunakan pembelajaran audiotori, kemudian kinestetik, audiovisual, seperti itu ya, Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan akan mudah terrealisasikan, Bu ya, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Kira-kira kapan deh Bu, Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah kalau waktu kita belum kan, tapi insya Allah akan dilakukan. Oh baik Bu, berarti akan dilakukan secepatnya, Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya direalisasikan. Baik, akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Fakrilianur, kepada Bapak Usman, dan kepada Ibu Mutyawati. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.